Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmatul iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian Al-Hikam Riyadhah Firqatul Mujahidin. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya selaku umat dan pengikutnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, pada pagi hari ini kita sudah menginjak Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-92, yaitu yang membuatmu kecewa ketika tidak diberi adalah karena engkau tidak memahami Allah di dalamnya. Sebelum kita nikmati kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami haturkan dan kemudian ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi ya'budunallaha 'alal harf fa in asabahul khair itma'anna bih wa in asabahu fitnah in qalaba 'ala wajhi khasirad dunya wal akhirah zalika huwa husranul mubin. Shadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya di saat yang berbahagia ini, di bulan yang dimuliakan Allah ini, bulan Muharram, kita masih dikumpulkan dalam haflah yang mubarakah. Salawat beserta salam semoga bertambah-tambah, berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Ibnul Ajibah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-92. Innama yu'allimu kalman'u li adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'allimuka, bukan yu'a. Kalau a sama a beda artinya ya. Ini alim. Alim itu artinya menyedihkan. Jamaah RP merang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif kitab, pengarang kitab Al-Hikam ini, di dalam hikmah yang ke-92 ini menunjukkan indikasi seseorang yang gagal paham kepada Allah. Seseorang yang gagal paham kepada Allah. Nah, di sini ditunjukkan di hikmah yang ke-92. Innama yu'allimu kalman'u, pastinya terasa menyakitkan, tidak diberi oleh Allah. Sesuatu yang dia inginkan tidak Allah berikan. Sesuatu yang ia harapkan tidak Allah berikan. Siang bekerja, malam berwirid, semangatnya luar biasa, tetapi tidak juga Allah berikan. Lalu terasa sakit kita, lalu terasa malas, lalu kita pikir tidak ada gunanya. Nah, liadami fahmika anillahi fihi, itu karena tidak paham kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gagal pahamnya kita dengan tidak diberinya oleh Allah, kita gagal paham. Setiap yang mengetahui belum tentu merasakan. Tetapi setiap yang merasakan, ia pasti mengetahui. Mengetahui Allah itu maha baik, tetapi belum tentu dia bisa merasakan baiknya Allah. Tetapi yang orang bisa merasakan benar terasa baiknya Allah, dia pasti mengetahui bahwa Allah itu baik. Nah, ilmu yang kita pelajari, ilmu ma'rifat kepada Allah di dalam kitab Hikam ini, yaitu mengetahui dan bisa merasakan. Bagaimana caranya kita mengetahui dan bisa merasakan apa yang diketahui tersebut. Bapak-bapak jamaah RLPM rahimakumullah. Begitu kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh sampai menangis, kita berdoa. Ilahi, sampai nangis-nangis kita berdoa, memohon kepada Allah. Sampai nangis-nangis memohon. Yang kemarin, yang semalam sudah kan dibahas. Anak ingin soleh, kita ingin bersama-sama berkumpul dengan keluarga, tetapi ada sesuatu yang memisahkan kita. Kita usaha ingin lancar, tetapi malah
terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, al-man'u itu. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh sampai menangis-menangis kita. Lalu Allah tidak kabulkan doa tersebut. Lalu Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Nah, setelah itu baru kita bisa merasakan ternyata Allah mempunyai satu sifat, yaitu sifat tidak peduli. Maksud tidak peduli tersebut keras, memaksa. Kita ingin begini sampai nangis-nangis, Allah tidak berikan. Berarti Allah bukan seperti makhluk, bisa kebujuk rayu, bisa kerayu dengan tangisan, bisa kerayu dengan banyaknya wirid. Nah, setelah kita meminta tetapi Allah tidak berikan juga, di situ kita bisa merasakan, bukan hanya mengetahui tetapi merasakan bahwa Allah Al-Qahhar, Allah yang maha memaksa, Allah yang keras, Allah yang tidak peduli. Maksud tidak peduli di situ, dia mau nangis mau apa, itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah begitu, begitu. Nah, contoh, orang sakit berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah sakitku ini ya Allah, sehatkanlah sakitku ini ya Allah. Kalau sudah sehat, saya akan sujud terus ya Allah, akan berbakti terus, ibadah terus ya Allah. Tetapi tidak juga sembuh, tidak diperdulikan oleh Allah, baru kita bisa merasakan bahwa Allah maha memaksa. Allah maha memaksa. Allah maha memaksa. Jamaah HRFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik Allah Subhanahu wa taala selalu muta'arifun, selalu memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita. Jika yang kita inginkan tetapi tidak datang, Allah sedang memperkenalkan bahwa nih, kami adalah yang bisa memaksa dan tidak bisa dipaksa. Setiap yang terjadi itu adalah kehendak kami, kata Allah. Dan kadang satu saat doa kita dikabul oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dimudahkan segala urusan. Apa yang ia takutkan dihilangkan, dilindungi. Nah, kita dituntut oleh Allah merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita tahu bahwa Allah yang melindungi, bahwa Allah yang mengabulkan hajat, bahwa Allah yang memberikan kelancaran segala urusan, Allah yang menyembuhkan dari sakit, tetapi kita dituntut untuk bisa zauqiyah atau merasakan, terasa benar-benar. Kalau gula itu manis, bukan hanya tahu bahwa gula itu manis, tetapi kita rasakan benar-benar manis gula tersebut. Dan manisnya gula tersebut tidak akan bisa dijelaskan. Karena yang bisa menjelaskan hanyalah orang yang menggigit gula tersebut. Begitupun orang yang merasakan benar-benar perlindungan Allah. Tidak akan bisa dijelaskan bagaimana. Karena yang bisa menjelaskan hanyalah orang yang bisa merasakannya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar merasakan kasih sayang Allah, kebaikan Allah. Bukan hanya tahu Allah melindungi, bukan hanya tahu Allah menyayangi, tetapi kita merasakannya benar Allah sayang kepada kita, benar Allah lindungi kita. Nah, paman alima indal man'i kanu kesonil mali wa adamu husulil ma'lum ma husunil
malamul wa azal khalqi wa mubarakatil ahbab wa ghairiha minal masaib. Nah, ada permasalahan di sini. Barang siapa yang merasakan sakit paman alima indal man'i, barang siapa yang merasakan sakit, yang sakit itu bukan badannya, yang sakit bukan matanya, tetapi yang merasakan sakitnya adalah hatinya, ruhaninya. Barang siapa yang merasakan sakit hatinya ketika hartanya berkurang. Nah, kanuk sonil mali, seperti harta berkurang. Wa adamu husulil ma'mul, dan tidak hasilnya yang diingin-inginkan, yang dicita-citakan tidak hasil. Berdoa kepada Allah, ingin segera beres amanah-amanah, tidak juga beres. Nah, barang siapa yang merasa sakit hatinya karena berkurangnya harta, tidak hasilnya yang dia ingin-inginkan, begitu. Wa adal khalqi, dan mendapat gangguan dari makhluk. Kita wirid tahajud terus tahajud, salawat dibaca terus salawat, tetapi orang tetap aja menghina kita, orang mencibir kita, orang menjelekan kita, dan orang memfitnah kita. Tidak henti-hentinya ini. Loh, kok ini bagaimana ini? Salawat terus, ini terus, begitu. Nah, lalu ia merasa sakit hatinya. Sakit hatinya karena pemberiannya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ia inginkan tidak Allah berikan. Padahal ia sudah berusaha keras untuk ibadah. Dia sudah banyak salawat dia baca. Sampai jam 9 malam. Dari jam 9 malam sampai subuh dia baca salawat. Sampai kopi habis 3 gelas. Nah, lalu Allah tidak ijabah, dia sakit hatinya. Sakit hatinya. Yang tadinya semangat wirid, yang tadinya getol ibadah, yang tadinya tasbih dipegang kemana-mana, sebentar-sebentar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sebentar-sebentar ya Hayyu ya Qayyum, sebentar-sebentar ya Allah, ya Allah, ya Allah, selalu berdoa. Tetapi karena keinginannya belum datang juga, tetapi karena keinginan belum tercapai juga, jadi dia jadi berkurang. Yang tadinya semangat ibadah, jadi kurang cintanya kepada Allah. Jadi malas dengan ibadahnya. Dia pikir, tahajud juga buat apa tahajud, tetap aja masalah banyak. Wirid buat apa wirid, salawat buat apa salawat, tetap aja kita nggak ditolong oleh Allah. Nah, gitu. Jadi berkurang. Begitu. Semua wirid-wirid doa-doa yang qabul, kata Rasulullah, ia jalankan. Kata Rasulullah, wiridkan ini, ia jalankan. Tetapi tetap aja tidak dikabul. Kita udah baca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi taatika masyiatika, udah berapa rapa kita baca, udah berapa ratus, udah berapa ribu kita baca, tetap aja amanah nggak selesai. Dari malam-malam kita baca, udah diliadohkan, udah dipuasakan, tetap aja nggak selesai. Tidak kabul juga. Padahal dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Timbul jadi malas. Ngapain wirid-wirid doa-doa. Timbul jadi malas. Malas ibadah, malas doa. Nah, jawabannya. Jadi dari penjelasan tadi, ini jawabannya. Bila mana terjadi seperti itu, menunjukkan bahwa kita belum sempurna mengenal Allah. Bila mana terjadi seperti itu, menunjukkan sikap kita itu belum sempurna mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh di manusia. Ada orang yang seseorang yang kita sukai, yang kita sanjung kita sukai, gitu. Yang kita hormat. Satu saat kita ada perlu dengan orang tersebut.
tetapi keperluan kita tidak dihiraukan. Keperluan kita diacuhkan, bahkan tidak peduli. Padahal kita sudah menghormatnya, menyanjungnya, sudah baik, sangat pokoknya udah berlebihan. Nah, pasti hati kita akan males. Ngapain sekarang muji-muji itu? Ngapain sekarang ini? Dia juga nggak peduli dengan saya. Nah, seperti itu. Contoh seperti itu. Bila mana terjadi seperti itu indikator menunjukkan bahwa kita belum sempurna mengenal Allah. Kalau bahasa Arabnya belum sempurna ma'rifat kepada Allah. Nah, di dalam Syarah Hikam dikatakan bal ma'rifatuhum ma'rifatul awam allazina hum abiduna anfusihim ya'rifuna Allah indal ata wa la ya'rifunahu indal man'i fa in u'tu radu wa illam yu'tu adahum yashotawna. Nah, orang yang begitu ma'rifatnya masih ma'rifat orang awam. Dia mengenal Allahnya masih mengenal Allah yang sangat awam. Walaupun ahli ibadah, walaupun sholawatnya sehari 100.000, itu adalah ma'rifat orang awam. Orang sangat di dasar awam. Walaupun tahajudnya tidak berhenti, walaupun puasa tiap hari, tetapi kalau kondisinya, keadaannya seperti itu, bila ia pemberiannya tidak diberikan oleh Allah, lalu ia berhenti, nah itu menandakan gagal paham dan menandakan dia mengenal Allahnya dengan mengenal Allah secara awam, umum. Kata ibu-ibu, ya berarti kalau umum banyakan, ya maksudnya bukan umum banyakan bagus. Umum tuh dasar sekali gitu loh. Paling dasar sekali. Kalau yang ma'rifat umum itu abidu anfusihim. Mereka budak diri mereka sendiri. Budak diri mereka sendiri. Jadi mereka bukan hamba Allah, tetapi hamba diri sendiri. Jika dia keinginannya tidak ditunaikan oleh Allah, berhenti dia. Nah, itu terlihat bahwa dia sebetulnya bukan sedang berhamba kepada Allah, tetapi dia sedang menjadi budak dirinya sendiri. Jika diberi, mereka senang. Jika tidak diberi, mereka lupa kepada Allah. Tadi ayat Al-Quran mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi ya'budunallaha alal harf. Dan diantaranya ada manusia-manusia yang ibadah kepada Allah dengan keraguan-raguan, ragu-ragu dengan Allah. Ahli ibadah tetapi ragu-ragu dengan Allah. Fa in asabahul khairu itma'anna. Jika menimpa kepada dirinya kebaikan, kesenangan, apa yang dia inginkan menimpa dirinya, itma'anna, tenang hatinya. Wa in asabahu fitnah in qalaba ala wajhi. Tetapi jika yang mengenai dirinya sesuatu yang bukan yang ia harapkan, bukan yang ia inginkan, maka ia membalikkan wajahnya, tidak mau lagi ibadah. Nah, ini ayat Al-Quran. Hasilud dunya wal akhirah zalika huwa khusranul mubin. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang yang sangat rugi di dunia dan di akhirat karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal arifuna billahil fahimuna anillah fahum fi jiyadatil mahabbah wa ta'ah sawaun. Tetapi adapun orang yang benar-benar mengenal Allah, al-fahimuna anillahi, yang faham terhadap Allah, yang paham terhadap Allah.
Nah, ia selalu bertambah cinta dan taatnya kepada Allah karena dia paham dengan Allah. Karena yang ia lihat adalah jamal dan jalalnya Allah. Ia melihat kebaikan datang yang ia inginkan datang terhadap dirinya, itu jamalnya Allah. Jamal sifat yang baik-baik. Ya Allah yang Maha Penolong, Pelindung, yang Maha Pengasih. Jika menimpa kepada dirinya sesuatu yang dia tidak inginkan, dia melihatnya jalalnya Allah. Oleh karena itu, baik diberi sesuatu yang dia inginkan atau sesuatu yang dia inginkan tidak diberikan oleh Allah, pijadatil mahabbah wa ta'at sawaun, dia akan semakin bertambah-tambah cinta dan taat kepada Allah. Sawaun, sama saja, mau dia diberi untung, mau dia diberi rugi, tetap tidak ada pengaruh terhadap dirinya. Karena yang menjadi tenang dirinya bukan untung dan ruginya, tetapi yang menjadi tenang dan yang menjadikan dirinya tenang dan dirinya gelisah adalah jika dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Halo, ibu-ibu, ada suaranya ada? Ya Pak, ya siap. Oh, siap. Ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Li'annal fahma anillahi ta'ala yaqtadi wujudal ma'rifati bihi wala takunu ma'rifatan kamilatan hatta yakunu sahibuha ya'rifuhu fil man'i wal ato. Nah, karena paham kepada Allah, paham dari Allah, yaqtadi itu akan akan menarik, menjadikan, mewujudkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna kita mengenal Allah jika kita hanya mengenal di saat ada pemberian dari Allah. Jika ada sesuatu yang tidak Allah berikan apa yang kita inginkan, kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak sempurna kenal dengan Allah tersebut. Begitu. Nah, untuk menjalani ini perlu riadoh, perlu bahkan mujahadah. Perlu perjuangan bagaimana supaya hati kita selalu tertata rapi. Begitu kita melihat, begitu datang yang kita inginkan, nah kita melihat jamalnya Allah. Begitu datang yang kita tidak harapkan, kita melihat ini jalalnya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa seorang waliullah, seorang hamba menjadi kekasih Allah? Itu indikatornya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah isi hati. Begitu. Jadi bukan isi hati hanya yang penting hati aja kita benar, ibadah biasa-biasa aja. Bukan begitu, itu mah bahasa. Kadang-kadang mereka yang suka ngomong begitu nggak ngerti maksudnya dengan yang dia ucapkan juga. Disangkanya isi hati itu seperti apa? Disangkanya isi hati itu jangan jahil, jangan sombong, jangan dendam. Disangkanya itu doang. Bukan itu maksudnya. Orang yang mulia itu adalah yang isi hatinya benar-benar hanya Allah. Isi hatinya. Yang ia takutkan hanya Allah. Yang ia takutkan hanya Allah. Yang ia cintai hanya Allah. Adapun yang mencintai sesuatu apapun karena Allah, bukan karena sesuatu tersebut. Untuk mencapai itu perlu riadoh dan perlu mujahadah. Supaya dalam supaya karena itu adalah sunatullah akan bertemu dengan kita. Maksudnya begini, dua keadaan itu yakin akan bertemu dengan kita. Kalau tidak diketemukan, setiap detik itu muta'arifun. Kalau tidak diketemukan dengan yang menyenangkan, pasti yang menyedihkan atau yang kita tidak inginkan. Kita inginkan anak soleh, ternyata anak kok nggak soleh. Itu muta'arifun. Muta'arifun artinya Allah memperkenalkan dirinya bahwa kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah maha besar Allah. Nah, jadi yang diharapkan oleh Allah, kita tunduk kepada Allah. Kita berdoa, kita wirid, kita ibadah, dan kita mengakui. Dan jangan kita dalam sesuatu masalah apapun menyalahkan sesuatu atau
mengatakan gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, itu akan menggelapkan hati kita. Kalau kita selalu begitu, itu akan menggelapkan hati kita, gelap hati kita. Salat tahajud tidak akan menjadi terang hati. Puasa tidak akan menjadi terang hati jika hati kita masih selalu melihat dohir. Usaha bangkrut gara-gara ditipu orang, gara-gara ini, gara-gara ini. Tinggalkan kebiasaan seperti itu. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi usaha bangkrut, ingin kita sukses, tetapi Allah takdirkan usaha bangkrut. Ini adalah jamal Allah. Ini adalah jalal Allah. Ini adalah kohar Allah. Di balik kohar dan jalal Allah kepada kita ada keinginan, ada yang dituntut oleh Allah dari diri kita. Apa yang dituntut Allah dari diri kita? Kita tunduk kepada Allah. Kita hijrah kepada Allah. Dan kita benar-benar mengabdi kepada Allah. Karena itu yang diinginkan Allah dari kita. Gitu. Oleh karena itu, orang ulama salaf soleh dulu, ulama salaf soleh, bukan salaf yang salaf itu, bukan. Ini salaf ini. Salaf itu arti bahasa Arab, ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu kalau ada sesuatu di rumah yang aneh, kok tiba-tiba pulang kerja, kok tiba-tiba istri cemberut, istri marah-marah, nggak karuan. Si istrinya pun nggak tahu dia kok pengen marah-marah, nggak tahu juga. Si suaminya kok tahu-tahu dimarahin, dicemberutin. Nah, karena suaminya pahmu anillah, paham dengan Allah. Dia tidak begitu melihat istrinya. Dia tidak cari gara-gara. Dia pikir kembali dulu dia ke Allah. Oh iya, tadi pas adzan duhur, pas adzan asar, saya pulang dari kerja. Ternyata saya ini sampai rumah, sekarang udah jam 4:30 belum sholat. Istri marah-marah. Nah, orang yang pahmu anillah, orang yang paham kepada Allah, dia tidak akan malah menanyakan kenapa kamu marah-marah, kenapa dan ini, tetapi dia langsung langsung ambil wudhu, langsung sholat, karena dia yakin ini pasti kesalahan saya, ya Allah maafkan saya ya Allah. Sholat ya. Istrinya ternyata baik lagi, karena sering kejadian istri pun dia nggak tahu tiba-tiba pengen marah sama suami, gitu kan. Nah itulah, jadi marahnya Allah didohirkan di marahnya istri. Tidak sukanya Allah kepada kita dengan tingkah kita melalaikan ibadah, didohirkan kepada anak kita yang bandel. Anak kita bandel, udah masalah bandelnya minta ampun. Kalau kita malah cari kenapa gara-gara anak ini bandel, dicari-cari terus, malah dibawa ke dukun, diobatin. Itu kita gara-gara tidak paham kepada Allah. Padahal semua yang terjadi itu berkaitan dengan kita. Kalau kita sudah hijrah dan kita merasa tidak ada salah, tetapi tetap terjadi seperti itu, yakinkan bahwa ada hikmah yang baik untuk kita dan kita tidak mengetahuinya. Nah begitu ibu-ibu bapak sekalian. Begitu. Jadi perlu perjuangan, sungguh sangat perlu perjuangan ini. Wa qaddamallahu al-munafiqina alladina ya'buduna Allaha inda rahah wa la ya'buduna inda syiddah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang munafik. Coba lihat di Al-Qur'an. Lihat di hadis. Orang munafik seperti apa? Innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik itu adanya di kerak neraka, di bawah dasar neraka. Nah, Allah mencela orang-orang yang munafik. Yang bagaimana orang yang munafik? Allazina ya'budunallaha inda rahah, yaitu orang-orang yang ibadah kepada Allah dikala hatinya tenang, dikala keuntungan berlimpah,
dikala semuanya baik-baik saja, dia tenang hatinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'buduna inda syiddah, dan tidak mau ibadah dikala susah hidupnya. Gitu. Kalau apa yang dia inginkan, hasil, senang hatinya, baru getol ibadah, baru mau salawat. Kalau yang diberikan ya yang ia inginkan, kalau datang musibah, tidak mau, dia berhenti. Nah, itu adalah wa qaddamallahu al-munafiqina alladina ya'buduna allaha inda rohoh wa la ya'buduna inda syiddah. Itu orang munafik yang ibadah dia dikala senang, dikala tenang, dan dikala datang musibah dia tidak mau ibadah. Jadi inti kesimpulannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semua yang menimpa diri kita, baik yang tidak diinginkan atau yang diinginkan, itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita dekat dengan Allah. Jika datang yang diinginkan, dekat dengan syukur. Jika datang yang tidak diinginkan, dekat dengan sabar. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke-93 ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.